Jadi, tujuan kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami terkait analisis brand perceived quality pada Jeko serta memaparkan materi tentang brand equity. Perkenalkan, nama saya Fatira Amelia. Perkenalkan, nama saya Violeta Maulida Sejaya Putri. Perkenalkan, nama saya Farah Diviani. Perkenalkan, nama saya Anggun Fitri Nur Hidayah. Perkenalkan, nama saya Wildatul Ilia. Perkenalkan, nama saya Akbar Zulkwatil Matin. Nama saya Muhammad Ridho Satria. Wow. Di slide pertama yaitu ada merek atau brand. Menurut Kotler pada tahun 2012, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, dan juga kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual, dan mendefinisikan produk atau jasa dari para pesaing. Lalu menurut Firmansyah pada tahun 2019, merek adalah nama, simbol, tanda, desain, atau gabungan dari diantaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi, atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya. Selanjutnya ada peranan dan kegunaan merek. Merek adalah salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam membandingkan produk-produk sejenis. Merek memiliki peranan yang dilihat dari sudut pandang produsen, di mana merek memiliki peranan serta kegunaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu merek mempermudahkan proses pemesanan dan penelusuran produk. Lalu yang kedua ada merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Lalu yang ketiga, merek menawarkan perlindungan hukum atas ciri dari keunikan produk yang dimiliki. Selanjutnya ada merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas akan melakukan pembelian berulang atau loyalitas konsumen. Lalu yang terakhir ada merek dapat menjadi alat yang berguna untuk mengamankan keunggulan kompetitif. Lalu yang berikutnya ada strategi merek. Yang pertama itu ada periklanan. Jeko melakukan periklanan melewati brosur, logo, poster, dan spanduk. Dengan cara periklanan ini, Jeko dapat meningkatkan penjualan. Lalu yang berikutnya ada strategi merek. Yang pertama ada periklanan. Jeko melakukan periklanan melewati brosur, logo, poster, dan spanduk. Dengan cara periklanan ini, Jeko dapat meningkatkan penjualan atau meningkatkan kesadaran merek tersebut. Lalu yang kedua ada promosi penjualan. Promosi penjualan adalah promosi dengan cara memberikan diskon, hadiah, reward, ataupun buy one get one free, sehingga dapat menarik perhatian pelanggan. Lalu yang ketiga ada penjualan langsung. Penjualan langsung yang dilakukan Jeko adalah sosial media marketing. Mereka aktif di Facebook, Twitter, dan Instagram. Baik, saya akan menjelaskan apa itu ekuitas merek. Ekuitas merek adalah menurut iCare tahun 2012 sebagai seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama, simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang dan jasa kepada perusahaan atau pelanggan. Dan saya juga akan menjelaskan apa itu brand equity. Brand equity adalah salah satu hal yang penting dalam sebuah bisnis. Brand equity atau bisa juga dikatakan sebagai ekuitas merek adalah nilai yang lebih yang dimiliki suatu perusahaan jika dibandingkan dengan kompetitornya. Brand equity juga dipengaruhi oleh persepsi dan pengalaman dari konsumen. Membangun sebuah brand equity adalah hal yang penting dan perlu diperhatikan bagi penggiat bisnis karena pasti setiap perusahaan akan berusaha untuk memiliki ekuitas brand yang positif. Jika suatu perusahaan memiliki brand equity yang unggul, maka konsumen juga memiliki kepercayaan terhadap produk yang dibuat. Konsumen akan memilih produk dari brand itu dibandingkan produk-produk yang lainnya.
yang ada di luar sana dan rela membayar produk atau jasa perusahaan dengan harga yang tinggi meskipun bisa mendapatkan hal yang sama dari brand yang lainnya. Persepsi kualitas yaitu kesan para konsumen mengenai kualitas produk dari merek Jeko. Banyak dari masyarakat memberikan kesan yang sangat objektif. Mereka merasa puas dengan kualitas mulai dari segi konsep produk, rasa, dan tekstur yang menarik. Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Poin yang penting adalah bahwa persepsi dapat sangat beragam antara individu satu dengan yang lain yang mengalami realitas yang sama. Persepsi kualitas positif diperoleh apabila kualitas yang dialami atau juga disebut experience quality sesuai dengan atau memenuhi harapan pelanggan yang disebut juga expected quality. Bila harapan pelanggan tidak realistis, maka persepsi kualitas total atau total perceived quality akan rendah, bahkan sekalipun kualitas yang dialami secara objektif benar-benar baik. Kaitan antara brand perceived quality dengan Jeko adalah bahwa Jeko telah berhasil membangun citra merek yang dikaitkan dengan kualitas produk yang tinggi di benak konsumen. Selain perceived quality, terdapat elemen-elemen lain pada brand equity. Yang pertama itu brand awareness. Brand awareness merupakan bentuk kesadaran konsumen terhadap suatu merek atau brand. Jika suatu merek memiliki brand awareness yang baik, maka konsumen akan merasa familiar dan bahkan mudah mengenali produk ataupun jasa yang dihasilkan dari brand tersebut. Kesadaran merek di sini berarti kemampuan seseorang untuk mengenali ataupun mengingat kembali suatu merek tertentu. Karena Jeko sudah menjadi merek brand besar dan bahkan sudah sebagian orang nih mengetahui produk donat tersebut, maka dari itu Jeko dikenal masyarakat melalui ciri khas dan varian rasa logonya. Kedua, ada brand loyalty. Brand loyalty yaitu loyalitas yang diberikan oleh pelanggan terhadap suatu merek atau brand. Jika suatu brand memiliki kualitas produk ataupun layanan yang baik, maka pelanggan akan percaya terhadap brand tersebut. Kepercayaan inilah yang akan memicu timbulnya loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan yang terus meningkat akan membuat pelanggan tidak mudah berpindah hati kepada brand lainnya. Mengenai kesetiaan konsumen terhadap Jeko, apakah mereka bersedia melakukan pembelian ulang produk Jeko tersebut? Domisili anak muda-mudi menyukai Jeko Donuts. Dengan varian rasa yang banyak, konsumen akan berdatangan kembali untuk membeli produk Jeko, dan masih banyak yang penasaran terhadap produk yang akan terus dikeluarkan oleh Jeko. Yang ketiga itu ada brand association. Brand association merupakan sinergitas antara nama merek dengan jenis produk atau jasa. Jeko mengembangkan elemen identitas merek yang konsisten dan mudah diingat. Logo ini menggunakan huruf-huruf yang elegan dan berbentuk melingkar, memberikan kesan yang modern dan mewah. Keberadaan logo yang konsisten di semua komunikasi merek, baik itu di toko, kemasan produk, atau materi pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan Jeko Donuts & Coffee. Perusahaan Jeko Donuts & Coffee merupakan perusahaan yang berasal dari negara Indonesia dengan pendirinya yaitu Johnny Andrean Group. Pertama kali Jeko Donuts & Coffee berdiri pada tanggal 25 Juni 2005 di Supermall Karawaci, Tangerang. Jeko Donuts & Coffee terinspirasi bisnis donat yang berada di Amerika Serikat. Tetapi Johnny mengembangkan produk donatnya dengan bahan baku, rasa, bahan produksi, dan bentuk donat menjadi sempurna dan menarik yang kemudian diberi nama Jeko. Johnny Andrean Jeko dengan memilih konsep dapur yang terbuka yang dimana di Indonesia tidak ada toko donat seperti itu, sehingga memulai konsep tersebut agar konsumen dapat melihat secara langsung bagaimana proses produksi yang bersih dan aman. Jeko Donuts & Coffee adalah perusahaan restoran dan waralaba yang bergerak di bidang makanan dan minuman dengan memproduksi donat dengan berbagai varian rasa yang manis, kopi dan yogurt beku disajikan secara fresh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang produk yang kami teliti.
Produk yang kami teliti di sini yaitu produk Jeko Donuts and Coffee. It's everything you ever want in donuts, a unique flavors and delicacy once it slowly melt in your mouth. Share your moment sharing the Jeko way. Merupakan produk utama dari Jeko. Jeko Donuts and Coffee menyediakan donat dengan tekstur yang lembut dan bermacam jenis roti dengan varian rasa yang beragam. Selain makanan, Jeko juga menyediakan varian kopi dari berbagai negara. Tentunya tidak lupa dengan kopi khas Indonesia. Keberhasilan Jeko Donuts and Coffee kemudian mengiringi pembukaan gerai-gerai Jeko Donuts and Coffee di daerah lainnya. Dalam waktu 1 tahun saja, Jeko Donuts and Coffee sudah berhasil membuka 16 gerai dengan jumlah karyawan gerai mencapai 450 orang. Bahkan pada tahun 2007, Jeko Donuts and Coffee sudah mengupayakan go internasional dengan beberapa negara. Saat ini sebanyak 100 gerai telah tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu profil responden. Kami mengelompokkan responden berdasarkan usia. Yang pertama yaitu kurang dari 17 tahun, memiliki persentase 0%, 18 sampai 30 tahun memiliki persentase 100%, lalu 31 sampai 45 tahun memiliki persentase 0%. Maka dapat disimpulkan bahwa konsumen Jeko memiliki usia 18 tahun hingga 30 tahun. Selanjutnya yaitu hasil perhitungan performance dan importance, di mana performance merupakan tingkat kinerja pada suatu merek, sedangkan importance merupakan harapan responden terhadap suatu merek. Berdasarkan hasil perhitungan yang kami dapatkan, untuk atribut yang pertama yaitu harga memiliki nilai importance lebih besar daripada performance. Kemudian kandungan gizi memiliki nilai importance yang lebih besar dari performance. Lalu desain kemasan memiliki nilai performance yang lebih tinggi daripada importance. Tekstur dan varian rasa memiliki nilai performance yang lebih besar daripada importance. Yang terakhir yaitu kualitas mutu, yaitu nilai importance-nya lebih besar daripada performance. Itu artinya harapan responden mengenai harga, kandungan gizi, juga kualitas mutu pada produk Jeko belum memenuhi harapan responden. Untuk perceived quality secara keseluruhan atau rata-rata menunjukkan bahwa brand Jeko memiliki performance lebih rendah daripada importance. Hal ini menunjukkan bahwa perceived quality responden terhadap brand Jeko belum memenuhi tingkat kepentingan atribut konsumen. Jadi, kesimpulan dari produk kita Jeko itu adalah brand perceived quality yang dijadikan pertimbangan masyarakat untuk memilih mengkonsumsi produk makanan dan minuman Jeko adalah harga, keuntungan gizi, tekstur, desain produk, dan kualitas mutu. Semua aspek tersebut dianggap penting bagi masyarakat sebelum mengambil keputusan dalam pembelian produk makanan dan minuman Jeko. Dan aspek ini telah memberikan kepuasan bagi konsumennya. Perceived quality, desain kemasan, tekstur, dan varian rasa dianggap penting bagi konsumen. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.